mental dengan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingin makan ketupat, makanlah di Tuhan. Kalau ingin mendapat rahmat, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai yang ganjil. One more time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma asli ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin biharbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Dewan Hakam yang adil dan bijaksana, yang terhormat pula para panitia lomba yang semangatnya luar biasa. Singkatnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan ini, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat the King of the King, the Lord of the world, in the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa taala. Bikaulinya alhamdulillah. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan atas junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita di zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari jalan yang berliku-liku menuju jalan yang lurus, dengan kata lain ihdinas shiratal mustaqim. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya menyampaikan sedikit yang bertema mensyukuri nikmat mendatangkan rahmat. Saudara hadirin sekalian yang saya muliakan, bersyukur menjadi sebuah kewajiban bagi kita sebagai orang yang beriman, karena tak ada barang selisih pun dari hidup yang kita lalui terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap saat, setiap menit, bahkan setiap detik kita selalu menggunakan dan menikmati fasilitas dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa anugerah Allah itu, dapatkah jantung kita berdetak, darah kita mengalir, mata kita melihat, telinga kita mendengar? Betapa besar nikmat dan anugerah Allah, dari yang terkecil sampai yang besar, dari yang terlihat mata maupun yang tidak terlihat, yang hanya dijangkau, yang hanya dapat dijangkau dan dijamah oleh rasa dan mata hati. Andai kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah, tentu kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Artinya, jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Betapa besar dan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada kita. Kita hanya dapat bersyukur, mensucikan dan mengagungkan atas kemahabesaran dan kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala. Memfungsikan kenikmatan itu apa yang dikehendakinya serta beribadah hanya kepadanya. Kapan rasa syukur menjadi begitu penting yang harus senantiasa ditanamkan dalam diri, sebab dalam bersyukur kita akan selalu ingat kepada orang yang memberi, serta untuk apa seharusnya kenikmatan itu digunakan agar ia ridha dan menambah kenikmatan serta anugerah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur kepadaku, pasti kami akan melimpah nikmat kepadamu.
Dan jika kamu mengingkar nikmatku, maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ayat tersebut jelas-jelas menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah nikmat kepada orang yang mensyukurinya. Yang telah dianugerahkan kepadanya dengan benar, sungguh tak bermoral dan tak tahu diri orang yang tak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai makhluk yang gaib, kita harus pandai-pandai bersyukur dan mengabdi serta beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu mohon pertolongan hanya kepadanya. Penghambaan dan pengabdian kita harus dilaksanakan dalam ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Marilah kita terus-menerus berusaha mensyukuri dan manfaatkan atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan umur kita, harta benda kita, kesehatan dan kesempatan kita untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara hadirin sekalian yang saya muliakan, demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita bisa menjadi muslim yang baik, yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah berkembang lagi. Kalau ada umur yang panjang, semoga bisa berjumpa lagi. Akhirnya, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kehilapan dan keliruan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.